Halo guys, back again with me Surya Dityardana on my channel. Jadi hari ini gue mau bagi-bagi tips ke kalian tentang gimana caranya beli sepatu original. Jadi apa aja yang harus diperhatiin ketika kalian mau beli sepatu original. Nah, this is my personal tips. Jadi, are you ready guys? Let's go! Jadi yang pertama, ketika kalian mau beli sepatu original, kalian itu harus tahu dulu tentang detail dari sepatu tersebut. Contohnya gini, kalian mau beli Flyknit Racer, kalian harus tahu dulu nih, detail dari si Flyknit Racer ini kayak gimana sih? Bagian uppernya kayak gimana, bagian insole kayak gimana, bagian midsole mau kayak gimana, bagian outsole itu seperti apa. Nah, jadi ketika kalian detail tahu tentang apa sih yang mau kalian beli, itu kalian pasti analisisnya akan lebih kuat lagi ketika ada orang yang menjual tentang sepatu yang kalian mau beli gitu. Jadi yang pertama itu detail, dan yang kedua itu buat gue ada packaging. Kenapa packaging buat gue itu sangat penting? Karena gini guys, sneakers merupakan salah satu barang eksklusif. Jadi barang eksklusif akan di-package dengan packaging eksklusif juga, seperti itu. Jadi kalau misalkan packagingnya itu udah aneh, udah out-outan, udah nggak jelas, warna dari boxnya sendiri udah nggak jelas, sizing tag labelnya itu udah nggak jelas, itu kalian juga perlu khawatir tuh, perlu lebih teliti lagi dalam memilih barang-barang tersebut. Jadi gitu. Untuk yang kedua itu ada packaging, dan yang ketiga colorway. Kenapa colorway itu penting? Gini, gue punya Flyknit Racer Oreo gitu, dan kalian mau beli Flyknit Racer Oreo, kalian harus tahu nih Flyknit Racer Oreo itu warnanya seperti apa. Kalau di sini kalian bisa lihat kan, warna Flyknit Racer Oreo itu ada bagian Flyknit yang warna abu-abu, ada bagian warna hitam, terus dia juga di logo Nike-nya juga warna putih, laces-nya warna hitam, habis itu di bagian insole-nya ada tulisan Racing Road. Nah itu harus benar-benar kalian perhatiin tuh warna Racing Road-nya seperti apa. Itu kalau gue, karena gini, banyak banget barang-barang yang replika atau mirror atau KW atau fake itu bentuknya sama, tapi colorway-nya bisa terlihat banget sangat berbeda dengan yang legit. Jadi gitu, jangan sampai kalian ketipu gara-gara kalian nggak memperhatikan warna secara detail. Itu yang ketiga ya, colorway. Dan yang keempat itu ada gini, kalau yang keempat kalian harus perhatiin tentang review. Mungkin kalian nggak bisa dapetin barangnya secara, maksudnya bukan nggak dapetin sih, tapi kayak teman kalian punya gitu dan kalian pengen lihat gitu, atau misalkan kalian nggak tahu materialnya seperti apa gitu karena di toko nggak ada. Nah mungkin itu bisa ngebantu kalian dengan cara nonton reviewnya di YouTube, karena sosial media sekarang udah canggih guys, kalian bisa dapetin informasi apapun lewat sosial media maupun internet ya. Jadi kalian harus detail di situ gitu. Kalau saran gue sih, kalian bisa ngeliat referensinya nggak cuma satu video aja, tapi bisa lebih dari satu video, karena semakin banyak kalian udah punya referensi, semakin banyak juga knowledge yang kalian dapat. Jadi itu, kayak gue ulangin ya. Jadi untuk yang bagian stickers itu, yang pertama itu harus detail, yang kedua kalian harus perhatiin packaging, yang ketiga warnanya seperti apa, dan yang keempat banyakin nonton review di YouTube. Itu untuk stickers. Dan gue mau ngasih tips untuk ke bagian sellernya nih. Jadi sellernya gini, sekarang udah banyak online store yang bisa ngejual sepatu-sepatu yang notabene itu sepatu-sepatu limited yang nggak ada di retail. Retail itu offline store. Nah, kalian tapi kan harus hati-hati juga kalau online store kalian, karena kalian takut gitu misalkan ditipu atau seperti apa. Kalau misalkan kalian takut untuk beli di online store, kalian bisa datang ke offline store. Sekarang juga udah mulai banyak offline store yang menyediakan sepatu-sepatu limited. Contohnya ada My Shoes Bowlers sama Instagramnya My Shoes lah, My Shoes. Terus ada Ordelidos, ada Nike Store, dan masih banyak lagi pokoknya yang gak gue ketahuin gitu. Tapi yang gue ketahuin salah satunya itulah 3 toko tersebut. Nah, dan berikutnya, kalau misalkan kalian mau beli stickers dari sellernya, kalian lebih baik cari seller yang udah punya testimonial yang udah cukup banyak dan jelas. Kenapa testimoni yang banyak? Karena testimoni itu merupakan salah satu
salah satu bukti yang bisa diberikan oleh si sellers kalau misalkan barang yang mereka jual itu legit dan barang yang mereka jual itu otentik dan customer puas akan barang yang udah sampai di tangannya gitu. Jadi karena kenapa guys? Kenapa testimoni itu penting? Karena untuk yang online store udah banyak banget online store yang jualan tapi dia pakai gambar-gambarnya itu nggak asli jepretan sendiri, melainkan ngambil dari Google gitu kan. Kalau misalkan ngambil dari Google udah pasti bagus kan. Gue nggak nyalahin sih sebenarnya kalau ngambil dari Google atau enggak, in order to make their feed kelihatan lebih menarik ya nggak masalah. Cuman kalau misalkan kalian bantu dengan testimoni itu akan lebih baik lagi. Dan pre-order, misalkan hasil pre-ordernya di apa sih, di upload gitu di page Instagramnya gitu kan, itu kan lebih bagus lagi. Jadi kayak orang bisa lebih tahu. Dan untuk kalian para customer, lebih baik kalian harus cari online store yang punya testimonial yang cukup kuat tuh. Nah berikutnya itu ada yang namanya transparan. Kenapa transparan? Jadi gini, transparan merupakan informasi yang jelas antara customer dan seller. Jadi kalau misalkan seller ngasih informasi mengenai ini barangnya otentik atau enggak, legit atau enggak, terus habis itu boxnya juga masih original box atau enggak, with broken box atau enggak, atau di package dengan other box atau enggak, masih sizing labelnya masih bagus atau enggak, itu benar-benar harus dilampirin sama si sellernya. Ketika seller melampirin hal itu, ya deskripsi produknya akan lebih kuat dan lebih jelas. Itu harus kalian perhatiin. Kalian nggak perlu sih sebenarnya buat para seller nih ya, kalian nggak perlu kayak ngasih tahu, oh gue barangnya ngambil dari sini gitu, gue ngambil untungnya segini. Itu kan bersifat private. Cuman lebih baik kalian menyiapkan informasi-informasi yang bisa lebih detail gitu, supaya si customer bisa ngelihat barang kalian itu kayak gimana. Dan untuk kalian customer, kalian bisa banyak-banyakin bertanya. Karena kenapa? Karena kalau misalkan nggak banyak bertanya, itu sesat di jalan. Dan gue yakin seller yang baik akan memberikan informasi yang detail mengenai produk yang dia jual. Jadi kalian nggak perlu takut kalau misalkan untuk nanya-nanya ke sellernya mengenai otentik atau enggak gitu guys. Nah terus yang keempat itu buat gue payment method itu penting gitu. Jadi misalkan paymentnya bisa COD atau diantar pakai kurir online atau nanti diantar pakai JNE atau kayak gimana, itu juga sangat penting kalau misalkan metode pembayaran COD maupun bank transfer. Nah kenapa COD itu penting? Karena COD itu kalian bisa lihat langsung nih barangnya kayak gimana yang mereka jual gitu. Jadi kalau misalkan kalian lihat langsung kan kalian bisa tahu tuh itu barangnya sebenarnya original atau enggak, tuh legit atau enggak. Nah di situ kalau misalkan COD. Tapi ya kalau nggak COD juga ya nggak masalah selama seller yang kalian pilih itu trusted. Jadi seperti itu guys. Oh ya terus juga ini salah satu tips juga sih buat kalian nih supaya jadi customer yang smart. Ya kalau bisa customer yang smart adalah customer yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Kalian diuntungin, sellernya juga diuntungin, seperti itu. Jangan cuma nyiksa sellernya doang. Jadi kalian juga harus pintar-pintar dalam membeli barang. Nah itu aja sih. Nah tapi terlepas dari tips personal yang gue kasih ke kalian semua, ada satu hal yang menarik nih. Jadi di tanggal 27 dan 28 Januari besok itu ada Jakarta Sneakers Day yang diadain di Sky City lantai 8. Kalian bisa datang ke sana. Kalian kalau misalkan ragu-ragu nih untuk beli di tempat online gitu, di situ ada bazar-bazarnya dan mereka juga rata-rata reseller yang memang punya barang-barang yang keren, barang-barang yang legit dan pokoknya hypebeast stuff deh. Gitu kalian bisa datang ke sana. Jadi gue juga akan datang ke sana sih. Siapa tahu kita bisa ketemu di sana dan bisa meet up di sana juga. Walaupun gue bukan ya siapa sih Surya gitu kan. Yaudah, jadi gitu aja pesan dari gue. Ingat guys, gue bukan hypebeast seperti kalian yang bisa punya banyak uang untuk beli barang-barang yang kalian mau. Tapi gue merupakan orang yang sangat selektif, sehingga gue nggak mau buang-buang duit gue untuk beli barang-barang yang KW gitu. Karena ketika gue beli barang KW, gue ketipu. Itu akan membuat gue mengulang lagi gitu. Gue ngulang nabung lagi untuk bisa dapetin barang yang gue mau. Lebih baik gue suffering dalam nabung, habis itu ketika tabungan gue udah cukup, gue bisa beli stickers yang original dan yang gue mau. Jadi itu aja, sekian dari buat hari ini. Kalau misalkan kalian suka videonya, kalian bisa like. Kalau kalian punya tambahan-tambahan tentang tips yang perlu diperhatikan, kalian bisa tulis di komennya. Dan kalian juga bisa share video gue di sosial media kalian. Jadi itu aja buat hari ini. Gue Surya Karana, peace. See you.